Apabila kamu sudah mempelajari ilmu gaib, ilmu terawangan, hanya bisa melihat dengan samar-samar doang. Juga dulu pernah belajar, udah terlihat jelas, namun sekarang ini redup. Dan saat kamu mempelajari ilmu gaib untuk melihat hal gaib, belum bisa terlihat sangat jelas. Disinilah saya memberikan teknik dan tata cara bagaimana cara untuk melihat makhluk gaib dengan jelas. Untuk mempertajam mata batin, untuk memperjelas indera penglihatan mata batinmu, indera keenammu. Beginilah caranya. Jadi, sebelum mempelajari ilmu gaib, pelajari terlebih dahulu sistem alamnya, yang dimana alam manusia itu adalah alam nyata, sedangkan alam gaib itu tidak ada batasan ruang dan waktunya. Jika kamu menembus alam gaib menggunakan pikiran sadarmu, menggunakan ragamu, pasti tidak bakalan tembus. Karena alam gaib itu tidak bisa dipikirkan oleh pikiranmu, tidak bisa kita logikakan. Contohnya ini tembok. Jika kita melihat dengan mata dohir, ini tembok warna putih. Jika kita ke sini, pasti terbentur. Jika ada benda dilempar, terbentur. Itu logika, itu logis. Namun beda lagi dengan gaib. Ini ada tembok, ini ada jin. Saat ke sini tembus, dia tidak terpental, dia tidak terbentur oleh dinding ini. Kenapa? Karena dinding ini nyata, jin itu adalah gaib. Dia bisa menembus kemanapun. Tidak ada batasan ruang dan waktunya. Nah, jadi jika kamu menggunakan pikiranmu yang ada batasannya dan digunakan untuk memikir hal-hal gaib, tidak ketemu. Nah, maka dari itu, apabila kamu mempelajari ilmu gaib, mempelajari mata batin, mempelajari ilmu terawangan, jika masih menggunakan pikiranmu, tidak ketemu. Lalu bagaimana caranya? Apa yang ada di pikiranmu ini, lepaskan semua. Apa yang ada di dalam hatimu ini, lepaskan semua. Lepaskan semua. Jangan dipikir, bila pikiranmu ini memikir, abaikan. Misalkan tiba-tiba pikiranmu itu ada pikiran, masa bisa? Nah, itu abaikan. Jangan dipikir, jangan ditanggapi pikiranmu itu. Ya. Jangan ditanggapi pikiranmu, misalkan apa bisa. Nah, bisa dipahami ya. Jadi, misalkan pikiranmu itu memikir, masa bisa? Abaikan. Jadi, apa kata pikiranmu itu jangan ditanggapi. Iya ya, nggak bakalan bisa. Nah, itu yang dinamakan memikir. Kamu menggunakan pikiran, nggak bakalan bisa. Karena gaib itu tidak ada batasan ruang dan waktu. Bisa masuk di celah kecil, partikel kecil bisa. Bisa menembus langit, bisa menembus bumi. Sedangkan kita, mata kita, hanya ada dinding doang ini, kita melihat sini nggak bisa. Kita ke sini menatap. Nah, jadi tidak bisa digunakan menggunakan akal pikiran kalau berhubungan sama gaib. Jadi kalau untuk mempertajam indera keenammu, mata batinmu, caranya seperti ini. Kita duduk diam, bisa diartikan mengaktifkan sukmanya. Mata terpejam. Nah, diam sejenak seperti ini, udah bermacam-macam pikiran kan? Udah muncul berbagai macam pikiran. Nah,
Pikiran itu abaikan saja, lepaskan saja. Lepaskan saja, abaikan saja. Jangan ditanggapi pikiranmu itu. Nah, nikmati saja suasana di sekitarmu. Bila udah tidak ada pertanyaan-pertanyaan di pikiranmu seperti ini, tetap menikmati saja. Nah, bila udah ringan, udah tenang, udah tidak ada provokasi di pikiran-pikiranmu itu, kemudian yang dibaca adalah Assalamualaikum ya gaib. Gaib yang ada di sekitar sini, sudikah panjenengan keluar untuk menemui saya secara jelas dan nyata. Nah, ini tiba-tiba terlihat ada dua, di sebelah sini sama sebelah sini. Ini saya melihat di sini ini ada sosok perempuan baju merah, sedangkan di sini nih orang laki-laki membawa tongkat. Agak tua, jalannya bungkuk. Nah, seperti itulah cara untuk mempertajam mata batin dan indera keenam. Jadi kuncinya letaknya ada pada pikiranmu ya. Semakin kamu memikir, maka semakin batasanmu itu dibatasin. Jika kamu melepaskan pikiranmu, melepaskan semua, maka tidak ada batasan ruang dan waktu. Bisa menembus kemanapun. Instingmu bisa tajam. Ucapanmu bisa mandi pangucap. Jadi, kunci utama untuk mempertajam indera keenam adalah pikiranmu lepaskan. Jangan menggunakan pikiran. Jadi saat saya mempraktekkan tadi, duduk diam kan ada bermacam-macam pikiran yang memprovokasi. Itu saya letak di tengah-tengah, saya diam saja. Pikiran-pikiran itu saya abaikan. Saya abaikan, tidak saya tanggapi. Nah, kemudian tiba-tiba berhenti sendiri, tenang, udah tidak ada. Kemudian saya membaca etika. Nah, setelah membaca etika tersebut, tiba-tiba muncul dengan sendirinya di samping kanan dan samping kiri di depan saya ini. Ada sosok perempuan sama orang laki-laki. Dan terlihat jelas, sampai sekarang ini saya masih terbayang-bayang bentuknya. Nah, yang melihat adalah sukma kita. Jadi, cara mempertajam indera keenam, mata batin, yang paling cepat dan instan, caranya seperti ini. Silakan praktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.